Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fadila Sandi di channel Pak Guru Sandi. Di video kali ini kita akan membahas soal TIU yang berkaitan tentang peluang. Di mana soal peluang ini adalah permintaan dari subscriber aku. Kemarin dia masukkan kolom komentar, tolong dong dijelasin soal-soal yang berkaitan tentang peluang. Dan sekarang saya sudah ada kesempatan untuk memberikan penjelasan. Jadi bagi kamu yang bingung dengan materi-materi lain, boleh kok minta di kolom komentar. Nanti saya kalau ada kesempatan bisa memberikan video yang berkaitan tentang soal yang kamu minta. Jadi untuk soal peluang itu biasanya di dalam soal itu ada soal cerita yang agak panjang, ada juga yang pendek, bahkan ada juga yang langsung hitungan. Jadi itulah ciri-ciri dari soal-soal peluang. Tapi di video ini saya lebih menjelaskan ke soal ceritanya. Jadi sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kamu mendapatkan pemberitahuan di setiap channel ini mengupload video penting tentang materi-materi CPNS dan informasi lainnya yang terkait CPNS dan P3K tahun 2021. Dan jangan lupa bergabung di grup Telegram saya untuk mengikuti kuis setiap hari selain hari Minggu. Caranya sangat gampang, silakan klik link yang ada pada deskripsi video. Dan inilah 4 soal yang kamu prediksi dulu jawabannya. Berikut soalnya. Bagaimana kamu sudah prediksi jawaban dari keempat soal tadi? Sekarang giliran saya untuk memberikan penjelasan. Dan berikut penjelasannya. Yuk kita simak sama-sama. Bu Erna yang tinggal di Jakarta ingin pergi ke Eropa melewati Turki. Rute dari Jakarta ke Turki ada 5 rute penerbangan. Rute dari Turki ke Eropa ada 6 rute penerbangan. Banyak semua pilihan rute penerbangan dari Jakarta ke Eropa, pergi, pulang, jika tidak boleh melalui rute yang sama. Pergi, pulang, tidak boleh melalui rute yang sama, itu adalah kuncinya. A 900, B 800, C 700, D 600, dan E 460. Jadi Ibu Erna ini yang tinggal di Jakarta ingin pergi ke Eropa tapi melewati Turki. Jadi rutenya seperti ini, Jakarta ke Turki dulu baru Turki ke Eropa. Ya. Dari Jakarta ke Turki ada 5 rute penerbangan. Dari Turki ke Eropa ada 6 rute penerbangan. Ya, dan itu pada saat dia pergi ada 5 dan 6. Nah, sekarang dia harus pulang, ya. Kalau harus pulang dan tidak boleh melalui rute yang sama, maka rumusnya adalah, intinya adalah yang 5 ini dari Jakarta ke Turki itu harus dikurang 1 jadi 4. Kemudian dari Turki ke Eropa 6 dikurang 1 sama dengan 5. Kan sudah tidak sama rutenya. Oke? Jadi ada 5, ada 6 pada saat pergi, dan pada saat dia pulang ada 4 dan 5. Jadi 4 dikali 6, 5 dikali 6, 4 dikali 5, dan perkalian. Jadi 5 dikali 6 30, 4 dikali 5 sama dengan 20. Jadi 30 dikali dengan 20 sama dengan 600. Jadi rute penerbangan yang dilewati pergi dan pulang adalah 600. Bagaimana? Sudah paham ya? Jadi opsi yang tepat itu adalah opsi D. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya. Soal kedua, kereta api dari Jakarta ke Semarang ada 4. Ya, dari Jakarta ke Semarang ada 4. Sedang dari Semarang ke Madiun ada 3. Jadi Jakarta ke Semarang, baru dari Semarang ke Madiun, ya kan? Dari Jakarta ke Semarang ada 4, ya kan? Kereta apinya. Lalu dari Semarang ke Madiun ada 3. Ya, jika Ruli ingin pergi, jadi ini kuncinya pergi ke Madiun dari Jakarta melewati Semarang dengan kereta api, ada berapa cara yang dapat ia lakukan untuk menggunakan kereta api? A 6, B 7, C 9, D 12, dan E 15. Ya, sekarang perhatikan, karena di dalam soal ini Pak Ruli hanya pergi saja, tidak pulang ke tempat asalnya, berarti yang 4 ini tidak perlu dikurang 1, yang 3 ini tidak perlu dikurang 1, ya kan? Jadi langsung saja perkalian, 4 dikali 3 sama dengan 12. Ya, jadi
soalnya agak panjang, tapi sebenarnya jawabannya cukup simpel. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya. Soal ketiga, sebuah kantong terdiri dari 4 kelereng merah, 3 kelereng biru, dan 5 kelereng hijau. Dari kelereng-kelereng tersebut akan diambil 1 kelereng. Tentukan peluang terambilnya kelereng berwarna biru. Jadi kita fokus pada kelereng berwarna biru. Di berwarna biru itu ada 3 kelereng dalam kantong, ya kan? Nah, sekarang banyak titik sampul disimbolkan dengan NS. Titik sampul artinya banyaknya titik sampul berarti keseluruhan isi dari kantong. Jadi kelereng itu berapa isinya dalam kantong. Jadi 4 kelereng merah ditambah 3 kelereng biru dan ditambah 5 kelereng hijau. 4 ditambah 3 ditambah 5 sama dengan 12. Itu adalah banyaknya titik sampel dan disimbolkan sebagai NS. Ya. Kemudian kita fokus di sini peluang terambilnya kelereng berwarna biru. Jadi titik sampul pada warna biru. Kelereng warna biru pada kantong itu kan ada 3, ya kan, disimbolkan dengan Na sama dengan 3. Jadi ini adalah kelereng berwarna biru. Nah, rumusnya peluang terambilnya itu adalah ini. Jadi simpel saja rumusnya. Jadi P sama dengan Na per Ns. Na itu adalah titik sampel warna biru dan Ns itu adalah banyaknya titik sampel, ya. Berwarna biru kan ada 3 per banyaknya titik sampel itu adalah 12. 3 per 12, ini dibagi 3, ini dibagi 3. Bagi 3 sama dengan 1, kalau dibagi 3 ini sama dengan 4. Jadi artinya adalah 1/4. Jadi opsi yang tepat itu adalah opsi C. Ya, paham ya? Kita lanjut soal yang terakhir. Soal yang keempat. Dalam pelemparan sebuah mata dadu, peluang muncul mata dadu genap adalah. Jadi mata dadu itu kan ada 6, ya kan, 3 yang genap, 3 yang ganjil. Sedangkan ini yang ditanyakan adalah peluang muncul mata dadu genap. Jadi kita fokus pada yang ini. Nah, sekarang kita hitung dulu jumlah mata dadu kan ada 6. Sudah benar ya? 3 ganjil dan 3 genap, ya kan? Pernah lihat mata dadu seperti ini? Ya, jadi bolak-baliknya seperti ini. Nah, ini mata dadu. Jadi di sini ada 6 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Jadi 3 yang ganjil, 3 yang genap. Ya kan, jumlah keseluruhan ini itu ada 6. Sedangkan peluang mata dadu genap itu ada 3. Ya kan? Ada 2, ada 4 dan 6. Ya kan? Itu mata dadu genap. Nah, sekarang untuk menyelesaikan peluangnya, jadi kita menggunakan rumus yang simpel ini saja, ya kan? Yang di bagian atas itu adalah peluang muncul mata dadu genap sama dengan 3 dan jumlah keseluruhan mata dadu ada 6. Jadi 3 per 6, masing-masing bagi 3 dan bagi 3. Bagi 3 sama dengan 1 dan bagi 3 sama dengan 2. Jadi hasilnya adalah 1/2. Jadi opsi yang tepat pada soal ini adalah opsi D. Nah, sebenarnya mengerjakan soal peluang itu mungkin yang bikin susah itu menganalisa maksud dari soal, karena biasanya soal itu agak panjang ceritanya. Tapi untuk mengerjakan hanya menggunakan matematika dasar saja. Jadi angka-angkanya pun itu tidak terlalu besar, ya. Angkanya tidak terlalu besar, palingan 15, palingan 6, 8, 10. Hanya itu angka-angka yang biasa muncul pada soal CPNS. Jadi perbanyak aja latihan memahami soal yang terkait tentang peluang, karena itu akan sangat membantu kamu untuk mempercepat mengerjakan soal-soal ketika kamu menghadapi tes CPNS tahun 2021 nanti. Ya, mungkin cukup sekian dulu soal yang terkait tentang peluang. Terima kasih telah merequest soal ini. Dan saya berterima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton selama ini di channel saya, pada video-video saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga semua video-video saya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.